يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Arisan suku Koto yang hadir, ama-ama, uni-uni, one-one, semuanya. Alhamdulillah, sekarang kita posisi sudah berada masih di awal bulan Muharram tahun Hijrah 1446. 1445 sudah kita lalui dengan lika-liku kehidupan, dengan pernak-pernik kehidupan sudah kita jalani. Secara jumlah hitungan matematikanya umur kita bertambah. Kalau dulu 50 kini 51. Kalau dulu 60 kini lah 61. 59 dan 60. Itu dari segi jumlah. Tapi dari segi jatah kehidupan kita di sisi Allah itulah berkurang. Kalau jatah awak di sisi Allah itu kata Allah 60, kini lah 59. Berapa tinggal itu? Berapa? 1 tahun lagi, siap-siap tuh. Jatah kita kan tak tahu, itu hak Allah. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Al-Quran 31, 34 surah Luqman. Kapan, usia berapa, umur berapa kamu akan maut, akan mati, akan wafat, kata Allah. Itu adalah rahasianya Allah, kita tidak tahu. Tapi injaleh dari segi jatah kita laba kurang. Kalau dulu 59, kini laba tambah, berarti sudah mulai kurang jatah kita di hadapan Allah. Itu namanya ilmu muhasabah diri. Mengingat-ingat perjalanan kita, karena perjalanan kita ini sangat jauh, panjang. Jadi makanya bersyukur ada kegiatan arisan, kemudian ada kajian. Kajian itu mengingatkan kita untuk ke agama. Atau wirid-wirid di masjid dan musola. Apalagi kalau jarang ke masjid dan musola, bisa dikatakan tak ada sudah. Mana ngah kajian. Karena agama itu selalu mengingatkan kita. Bukti ya, setidaknya 5 waktu awak sehari semalam dingin tarui. Kau sementara dingin lo boleh tu. Waktu asar. Beko mulailah kalau pohon dingin lo boleh maghrib. Menjalang kalalok dingin lo. Sedang lama banah lalok dingin lo subuh. Sedang asik sibuk karajo dingin lo zuhur. Dingin tarui. Sedang le dingin le ndak. Apa lagi kalau ndak dingin? Maka oleh sebab itu kata Rasul, ingat-ingatlah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ingat-ingatlah, hitung-hitunglah, kana-kanalah dirimu sebelum datang masa perhitungan dari Allah. Karena Allah akan membuat perhitungan dengan kita nanti di akhirat. Jadi sebelum datang masa perhitungan itu, maka tentu kita mencoba untuk mengingat kembali perjalanan kita ini. Bapak Ibu sekalian, awak perjalanan kau masih sampai pada alam nan kampe. Kalau ada yang ragu boleh bertanya Bu ya. Alam nan kampe. Karena awak kan kajian agama. 1 alam roh, yang kedua alam iradat, yang ketiga alam rahim 9 bulan 10 hari. Tuh ibu-ibu tahu tuh. Mau tidak mau harus keluar itu. Jarang yang sampai 3 tahun dalam paruhnya. Ada ibu ya? Tidak ada. Kalau ada malah dibalah loh, dioperasi. Ada nih? Tidak ada ya? Mau tidak mau keluar. Sekarang kita sampai pada alam keempat, alam dunia. Mau tidak mau keluar dari dunia kau. Mau tidak mau berangkat. Siap tidak siap harus. Siap tidak siap. Ada tidak ada amal ibadah awak, amal kebaikan awak. Kalau datang panggilan Israel tu, barangke tidak ada ceritanya.
Tidak ada kata tunggu. Nah, itu yang dimaksud dengan firman Allah, fa iza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'ah. Sa'ah di situ artinya sedetik. Tidak bisa diakhirkan sedetik pun. Wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan. Awak menunggu. Apa yang kita tunggu? Kematian. Jadi itu yang kita tunggu. Kadang dek menunggu kematian ko, kita sibuk, lupa dengan kematian itu sendiri. Awak ko samu juga anak-anak mungkin anak-anak kadang tua, kecil lah gitu kan ketek. Dia give mainan, sibuk main asik, lupa adalah sanjo, lupa makan, lupa main, kan kayak gitu. Lupa dengan mandi, kan gitu ya bu ya. Disuruh mandi, ndak namuah. Diambil permainan tu, manangi, marato, marawang-rawang, baguliang-guliang bagi di luar tu bagi ya. Diambil permainan tu, diambil sama Allah. Tak tanggung putih asuh lo bagi. Lupa diri. Makanya awak dingi entarui. Jangan lupa diri. Mau ndak mau permainan itu akan diambil, karena ndak punya awak, bukan punya kita. Tidak ada satupun punya kita. Kita ini hanya hak pakai Bapak Ibu, bukan hak milik. Hak milik itu punya Allah. Kita hak pakai. Matu awak hak pakai. Ibu-ibu lain masih nantarang iyalah. Bola kacau ni kau. Itulah mulailah cik-cik tu. Dulu nak tanggung janih barasi, jalih. Kini ndak lah dong. Rambut lah mulai. Janggut yang besar putih dah. Lah ada yang putih bagi kita. Kenapa? Jatah awak tu sudah mulai berkurang. Dulu kuat, kini tidak lah dah. Jadi kodrat idarat sami basar sudah mulai berkurang. Dulu pendengaran tak tanggung tu. Kini, ya mah, alah 3 kali, tu baru. Kenapa? Sudah mulai berkurang. Dan ada sebagian manusia disampaikan oleh Allah kepada umur yang tua, yang pikun. Makanya Allah menyampaikan, wallahu khalaqakum, dan Allah menciptakan kamu. Jadi kita diciptakan. Tsumma yatawaffakum, kemudian mewafatkan kamu. Kita akan dimatikan. Minkum may yuradu ila adzalil umur. Ada sebagian kamu tu disampaikan kepada umur yang sangat tua. Pikun bahasa awaknya tu. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an. Sehingga dia tidak mengetahui lagi, sangat pikun tu dulu apa yang dia ketahui. Dulu dah tanggung dah. Kue ingatannya banyak yang tak kena. Saya lihatlah orang-orang gaya-gaya itu. Kadang-kadang sembahyang lah solat, berulang lah beliau. Ambon lu sembahyang lah dah. Ambon lu makan lah dah. Kenapa? Ingatan tadi. Semuanya adalah milik Allah. Maka oleh sebab itu, karena mumpung di awal-awal tahun hijrah, awal-awal tahun baru Islam, mari kita selalu membekali diri kita dengan sebanyak-banyaknya gunanya untuk awak you. Jadi kalau ada kajian di masjid, di musola, bapak-bapak, ibu-ibu, datanglah. Datang ke masjid, ke musola tu. Bagaimana kok gitu? Salangkah ibu malangkah dari rumah pai ke masjid di musola, itu sama pahalonyo puasa sunnah setahun, solat malam setahun. Ibu lah pernah puasa sunnah setahun tak berhenti? Pernah bu? Ndak cuba dah. Sama bu ndak cuba dah. Itu salangkah baru tu. Salangkah pai ke rumah masjid di musola. Salangkah. Bikulli khutwatin, itu hadisnya sahih itu. Bikulli khutwatin sanah bila amalin. Jadi begitu hebatnya. Kemudian salangkah lagi dibalasi oleh Allah dengan solat malam setahun, puasa sunnah setahun. Kan hebat itu. Awak tidak mampu puasa sunnah setahun tarui manarui. Awak tidak taluk solat sunnah malam tu tarui manarui setahun. Maka datangilah majlis ilmu. Makanya bersyukur ada kajian, ada kegiatan awak ko arisan jalan, ada ilmu di situ. Langkah kaki ibu-ibu datang kamari tadi itu setahun pahala puasa sunnah dan setahun pahala solat malam. Kan luar biasa tuh. Maka rugilah ibu-ibu yang tak datang hari kini.
Mungkin tidak menerima warisan bisa aja. Kuih tidak lo dapet doh itu kan. Makan tidak lo dapet doh gitu. Awak bayi aja itu kan. Kan banyak rugi itu. Datang saya gitu kan. Saya tidak apa makan saya gitu kan. Itu satu. Jadi perbanyak amal kebaikan. Ada tanya Bu boleh? Bisik-bisik Ibu nampaknya tuh mah. Ini kalau bisik-bisik ada yang ragu tuh. Jadi satu, perbanyak langkah kaki untuk menuju kebaikan. Baik masjid, musola ataupun majelis ilmu. Yang kedua, perbanyak istighfar. Itu ringannya itu. Bisa. Nggak ada yang tidak bisa itu doh. Ternyata awak lah tahu sebenarnya. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Terus. Boleh, tak apa-apa. Yang penting perbanyak istighfar. Karena kata Rasul, siapa yang banyak istighfar mangqalaha minan nahari. Siapa yang istighfar pada Allah pada pagi hari muqinun dengan penuh keyakinan wa mutu nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang sore hari fahuwa dakhalal jannah. Dia berhak masuk surga. Jadi istighfar bisa membawa masuk ke dalam surga. Wa man qalaha minal lail, siapa yang istighfar pada malam hari, makanya pagunon dua waktu itu subuh dan maghrib. Setidaknya itu subuh dan maghrib. Siapa yang istighfar pada malam hari, pertukaran malam dan siang itu, siang dan malam itu, muqinun wa mutu dengan penuh keyakinan nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang pagi hari, nyawakan dua waktu itu meninggal tuh. Kalau udah siang malam, nak malam siang, tulisnya tuh. Tasarah maka Allah sajalah. Tapi yang jelas kita bagaimana mengisi itu. Maka fahuwa dakhul jannah, dia berhak masuk surga. Kan hebat tuh. Jadi perbanyak istighfar. Tidak usah ditanya berapa banyak banyak salah. Tidak harus 10, tidak harus 20, tidak harus 33, tidak harus 100, lebih. Semakin banyak semakin bagus. Gitu. Karena dalam Al-Quran memang seperti itu. Ada yang ragu Bu? Boleh? Dikit ya. Oh iya. Iya Bu. Ada tamu tiba boleh masuk aja. Tidak apa-apa. Nah lanjut Bu. Masalah istighfar tadi ya. Iya Bu. Kadang kita di dalam rumah ya. Iya. Kita kan tak pakai jilbab nih misalnya. Iya. Kalau di luar kita pakai jilbab. Iya. Kita baca istighfar juga nggak payah. Boleh, tidak apa-apa. Tidak apa. Yang penting kita itu kan yang ada di dalam ingatan hafalan kita itu. Tapi kalau membaca Al-Quran baru pakai adab, tutup aurat, pakai tutup mengena pakai aurat, pakai jilbab, pakai apalah gitu kan. Itu adab membaca Al-Quran. Tapi kalau istighfar, zikir itu adalah yang sudah lengket di memori dan otak kita. Gitu. Boleh, tidak ada masalah. Mungkin ibu sedang masak di rumah, di dapur gitu kan. Atau sedang kegiatan lain, boleh. Atau ada kucing jatuh, astagfirullah. Atau anak terjatuh gitu kan. Kan tidak harus baca ru'i doh. Ucapkanlah kalimah-kalimah thayyibah. Anak tidak patuh bagai astagfirullah anak kolai ya. Baru anak kolai gitu kan. La ilaha illallah manga tuh. Itu caranya. Jadi apa yang kita ucapkan itu nanti anak itu akan mencontoh. Tapi kalau cari bungkang tuh, ampe, itu kan lain cerita itu. Jadi hanya rekam nanti itu, hanya kaluan lah besok. Hanya kadang tu hanya kaluan lah tu. Makanya banyak awak dengar anak-anak yang pacarui itu cari di rumah. Dipastikan itu di rumah itu adalah produk carui. Nah itu caranya. Karena anak itu mencontoh, nanti dia akan transfer di luar. Kan dikeluarkannya di luar. Tapi kalau anak di rumah tuh ucapan yang baik, ramah, santun, orang tuanya sholat, orang tuanya banyak ucapan-ucapan kalam-kalam Allah, nanti anak pun akan mengikut. Nah gitu. Boleh ibu, tidak apa-apa. Yang penting kita kalau membaca Al-Quran ya pakai tutup aurat gitu. Karena itu adalah sudah bersentuhan dengan mushaf Al-Quran. Yang lain ibu boleh? Jadi satu, perbanyak langkah hadir di majelis kajian, majelis ilmu. Yang kedua, perbanyak istighfar. Kapan saja, di mana saja, berapa saja. Jangan, tidak ada batasannya. Jangan terbatas.
Sedang berjalan, biasanya ibu kan siap-siap sholat kan istighfar tuh. Astaghfirullahaladzim. Kan zikir kan? Istighfar kan? Biasanya barangkali ibu 3 ya. 3. Sholat yang fardu bara 5. 3 kali 5 balik. Berarti lebih kurang yang wajibnya 5 balik kali ibu bapak mohon ampun kepada Allah sehari semalam. Kan itu teorinya tuh. Nabi Rasulullah, wallah demi Allah aku mohon ampun kepada Allah sehari semalam min sabini marah 70 kali. Awak berapa tadi? 5 baliknya. Nabi 70 Awak main Nabi itu. Ikut Nabi je. Kalau ikut Nabi ya 70 lah. Kan sebenarnya seperti itu. Maka perbanyak istighfar. Ucapkan selalu. Tidak harus siap solat. Sedang berjalan, sedang duduk, sedang mengajarnya punya. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ucapkan kalam-kalam dulu. Istighfar. Ya Bu ya. Atau kalau ingin jo engkau 70 tu. Biasanya ibu 3 kali istighfar siap solat, kini jadian sampai balik kali. Balik kan tak banyak tu doh. Sampai baliknya mah. Sampai balik kali 5 solat yang fardu. Ada berarti kan 70 kan? Bisa tu. Ambo saja diajar guru kayak gitu dulu ambo amalkan sampai gini. Bahkan lebih dari itu. Itu yang ilmu guru tu namanya. Sampai balik kan tak banyak tu doh. Sampai balik bagi 2. 7 lah. Itu ilmu tauhid itu. Mu tasawuf, mu tauhid dah. Bang kau bagi 2. Awak kau dikatakan manusia yang sempurna kau ada 2 unsur. Ada unsur rohaniah, ada jasmaniah. Bergabung keduanya, itulah awak kini gua manusia. Tapi kalau pisah salah cik, tidak ada rohnya doh, jasad sajanya. Anu mueh. Mayat. Paling lama barat rumah. Ledo 2 bulan di rumah mayat tu. Tak ada. Sehari seminggu. Tak ada seminggu mayat di rumah doh. Tak ada. 3 hari saya tu tak tangguang tu dah. Capek kuburan tu. Capek kuburan sehari tu. Ya, awak ada orang Cina doh gitu kan. Awak orang awak itu kan orang Islam. Beda dengannya, beda agama ya, beda apa yang keyakinan. Atau roh saja jasad tak dodo. Anu moe. Masuk jelangkung lah situ tu. Basobok lah kayak ada di kuburan tu Jam 3 malam lah sobok tu. Ndak jangan takui loh itu kan. Bergabung keduanya itulah awak kini kau. Kau yang duit bisa berjalan, bisa makan. Santalnya makan duit makanan dulu tu Lontong tu makan nasi tu itulah awak kini kau. Makanya perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah atas kealfahan, kesalahan, kekilafan seluruh organ tubuh kita. Itu kesimpulannya kayak gitu tuh. Karena setiap anggota tubuh kita ini selalu melakukan kesalahan dan dosa. Dosa mata, tidak tanggungnya ada. Dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Kalau orang kampung namanya itu kan tulang 8 kare, atau 7 anggota 7 gitu kan. Masing-masing itu tuh punya lafaz istighfar itu, mohon ampun kepada Allah. Namanya kullu jasad namanya, tiap-tiap jasad. Karena seluruhnya akan dihisap. Kan nyanyi ibu dulu, ibu aja nyanyi mah. Mata, telinga, tangan dan kaki. Itu kan? Semua akan menjadi saksi di suatu masa Anda. Kan itu kan? Jadi suatu masa kita nanti akan ditanya. Di mana? Di muka sidang Mahkamah Allah. Tidak ada yang bisa. Itu ada dalam surah Yasin tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Nanti mulut-mulut manusia itu akan digembok, dikunci. Yang ngomong mana? Tangan. Yang jadi saksi mana? Kaki. Jadi kan sadonya tidak bisa lape. Makanya bawalah anggota tubuh awak tu untuk sujud di rumah Allah, di masjid dan musola. Jadi sangat disayangkan, sangat aneh. Solat indah, amal kebaikan dah ada, awak mati tak kajalo. Banyak tu. Banyak. Serius bu. Sembayang tak pernah nampak di rumah saji.
paling kancang 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Beko Ramadan beko lah bilo-bilo takana lo gitu kan. Amal ndak ada, dosa banyak, mati tak kajah lo, kan payah tu. Bala cara tu, nanti kalau di akhirat tu ndak bisa balik ya. Jarang, bukan jarang ndak ada orang yang balik yang mati. Kalau jarang masih ada tu mah. Ndak ada orang yang mati tu balik duit balik. Kalau ada tu Masya Allah. Tu dah tangguang tu dah. Pengalaman petang. Gitu kan. Itu makanya. Jadi ternyata mati itu nikmat. Itu bukti orang mati dono balik dah. Dono balik dah kan. Cubalah kalau balik. Jadi maka mari kita kesempatan yang Allah berikan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi perbanyak istighfar. Dia tanya, Bu, sampai marah kah? Ibu apa itu? Dan ketiga, perbanyak zikir. Ini mumpung amalan di awal Muharram. Perbanyak zikir. Terserah mau apa zakah. Zikirnya subhanallah boleh, la ilaha illallah boleh, astagfirullah tadi zikir atau tadi istighfar, ataupun membaca zikir-zikir yang lainnya, la ilaha illallah silakan, tak apa-apa. Atau Allah ada juga, boleh silakan, tak ada larangan. Yang penting kita baca itu adalah kalimah Allah, kalimah thayyibah. Bara banyaknya, sebanyak-banyaknya, tidak ada batasannya itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang beriman, zikirlah engkau kepada Allah sebanyak-banyaknya. Itu Al-Quran itu, kata Allah, bukrata wa asila qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Pagi, petang, siang, malam, sambil tagak, sambil duduk, sambil berbaring, zikir. Bahkan siapa yang zikir menjelang tidur, tertidur di dalam zikir sepanjang tidur dianggap zikir. Hebat tuh. Kalau mati ndak balik duit pagi doh, dia meninggal dalam keadaan zikrullah. Luar biasa, hebat. Tapi sia mencari WE menjelang lalu, main WE tak kalau dalam lalu tu, maka sepanjang lalu dianggap main WE-nya. Hati-hati itu. Apalagi kalau mencari-cari video-video yang tak jelas itu menjelang lalu, tak kalau di situ, maka sepanjang tidur dianggap bermaksiat. Itu hebatnya orang beriman tuh, dia terkontrol dirinya. Jadi makanya jalan lalu itu kan bismika Allahumma. Ini yang lain tuh singkirkan lagi. Matian apa itu lah, jauhan dari kepala. Ini sinyal kok bayo kok. Geger otak dibukanya itu. Jadi, ya perbanyak zikir. Satu, perbanyak langkah tadi ke majlis ilmu. Biar masjid, biar musola, biar kajian-kajian agama. Kemudian yang kedua, perbanyak istighfar. Dan ketiga, banyak zikir. Apa saja zikirnya silakan. Ini kadang-kadang ada punya zikir amalan-amalan harian. Boleh. Kayak kita kan ada alamat surat gitu kan, pagi dan petang. Silakan. Kalau nak ambil yang nomor 3 itu dah, itu ndak lepas alamat surat pagi dan petang tu dunia tu. Solat tahajudnya ndak kurang dari 8 rakaat semalam. Padahal ketik dari awak tu. Lebih kancang lagi dari awak. Karena memanglah di gambling di pondok kayak gitu. Di asramanya. Merasa rugi dan kurang kalau kurang dari itu ibadahnya. Ndak kurang dia setoran ziyadah hafalannya tu 2 halaman sehari. 2 halaman kemudian murajaah sehari. Itu sampai halaman saudanya. Makanya alhamdulillah sekarang sudah menjelang 20 juz hafalannya. Yang ya si Pais anak ibu dulu tuh. Kan TK sama ibu dulu tuh yang mendidik dulu tuh. Luar biasa. Atau tadi dari mantan kasramanya tuh. Langsung kemari gitu kan. Jadi artinya apa? Pembiasaan, dibiasuan. Insyaallah. Targetnya 30 tuh. 30 juz itu. Jadi kalau seandainya memang awak tidak menggunakan waktu yang diberikan Allah, nanti kita akan menyesal. Dan pasti menyesal. Saya lihat mungkin ibu-ibu yang sering ngacok solat sajadah pagi di masjid musola, ada ayat sajadah tu, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Itu penyesalan itu. Jikalau alangkah ngerinya, jikalau engkau melihat orang-orang yang durhaka dulu, orang-orang yang berdosa dulu di dunia, dia penyesalan, Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, lah kami cali ya Allah, lah kami dangah ya Rabb. Apa permintaan awak? Farji'na, baliklah ya Allah ke dunia. Inna mukinun,
kami akan yakin seyakin-yakinnya. Nah, itu namanya nasi yang menjadi. Kalau nasi jadi bubur masih ada harapan. Cari ayam, cari santan, cari kacang, jadilah bubur ayam. Nah, tapi kalau di akhirat besok, itu nak nasi nama di bubur tu doh. Ndak bisa balik. Maka sebelum datang penyesalan itu, mari kita manfaatkan sekarang sebaik-baiknya. Jadi kalau ada ibu-ibu kan sedang duduk, qalbu kontak. Zikir. Perbanyak zikir. Baca apa yang mau subhanallah agak 1000 kali baca sah. Baca aja. Kadang kan duduk-duduk tu. Jadi supaya duduk awak tu punya nilai, punya makna di sisi Allah. Nang kabar lah tu. Terlambat ibu makan kau. Ada yang kau tanya bu? Ya. Jadi satu, sering perbanyak hadir di majelis ilmu. Kedua, perbanyak istighfar. Dan ketiga, perbanyak zikir. Kok supaya tekan-tekan kau, maka diulang-ulang terus gitu kan. Yang keempat, perbanyak selalu hadiri solat berjamaah. Ambo menganggap bapak ibu awak disikokolah solat, tapi solat jamaah. Karena solat jamaah dengan solat seorang itu jauh. Tidak sama. Perbandingannya jauh. Makanya kata Nabi, salatul jamaah afdol min salatil fardhi bisama'in wa 20 darajat. 27. Jadi kalau sekali awak solat di subuh di masjid, di musola, sama je 27 kali di rumah. Itu bandingannya. Lain kalau 27 kali ibu solat subuh di rumah. Anda sampai saja musola. Kau nak solat 27 kali. Tapi tenggel lo seorang kau. Salat tu mah, salat subuh banyak lagi, 27 kali saja kan. Ndak bisa, ndak ada lo kayak gitu di subuhan do. Salah lo. Itu tabalik tu, apa gajian itu. Maka datang ke masjid musola. Sekalinya 27. Itu caranya. 27 itu sama sebulan, hampir sebulan lah tu. Jadi sekali solat di masjid musola, sebulan solat di rumah. Umur pendek, amal ibadah dilipat gandoan di Allah. Tu caranya. Mangga anda awak cari itu. Kerugi sangat awak tu. Ini tak ada alasan begitu. Kadang banyak alasan tu. Apalagi ibu-ibu yang aktif menengah pengajian. Perempuan tu solat di rumah, dalam kamar. Iyo di rumah bilo, pakai bilo bu. Itu hadisnya menyukarek-karek itu. Salah itu. Disangka awak tidak tahu lo dengan hadis itu tuh. Boleh, iya perempuan itu sholat di rumah, iya. Kapan? Satu, suami sakit. Kalau sakit suami awak, urus suami awak dulu. Nyampang ibu ke masjid, suami dalam sakit minta air. Kemudian ibu sholat suruk lah dulu. Sudah tu bekau sholat duha lah dulu. Tiba di rumah dia meninggal. Ibu meninggal nanti dalam keadaan dosa masuk neraka. Kenapa? Suami murka. Syarat ibu masuk surga tu tidak banyak dah bu. Ampeknya. Tidak banyak dah. Solat 5 waktu tu. Tidak solat sunnah itu dah. Tidak solat wajib, tidak solat jamaah itu dah. Tapi solat wajib. Solat 5 waktu tu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan diri dan keluarga, taat kepada suami. Ampek tu nya. Ibu lain puasa, lain solat, lain tapi murka suami. Ia berdosa. Makanya jam melawan ke laki. Serius tu bu. Sarugo ibu di suami. Sarugo kami di orang tua. Itu al-jannatu tahta adil mu'mahat tu. Buktinya. Bu, orang tua ibu dalam sakit. Calilah sabantah lo bu. Waduh mohon maaf. Sampaikan maaf saya. Suami lagi pergi, saya ndak izin keluar sama suami, balik. Keduanya bu, kayaknya orang tua ibu dalam sakarat, umur beliau ndak panjang, calilah sabantah bu. Waduh sampaikan maaf saya belum boleh keluar sama suami saya belum pulang, maaf ya. Pas meninggal ibu tu, bu orang tua ibu dah wafat. Calilah sebelum dikuburan dulu. Waduh suami saya belum pulang, belum izin, maaf ya. Nanti kalau udah pulang lah izin saya datang.
Marah ini sahabat, tanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mau diku bahas cerita bah. Bahas cerita lah." Apakah kata Rasul? Marahkah Rasul? Tidak. Dosa sang ibu diampuni oleh Allah karena punya anak perempuan begitu taat kepada sang suami. Hebat kan? Enggak. Seharusnya kan jadi anak dorako tu. Lah sampai mana meninggal orang gaib dah je bercalik doh. Anak tu sebenarnya. Tu. Anak kapindiang maksudnya. Orang mengecek kayak gitu, tapi Rasul enggak. Dosa sang ibu diampuni Allah, masuk surga karena punya anak perempuan yang taat kepada suami. Tapi suami jangan mau ditubana loh. Dia enggak baik gua, jangan keluar rumah enggak sebenarnya. Ndak sebenarnya kan, ndak kalau keluar dah. Mana sih makan tu duang tu sebenarnya kan. Batu, ndak boleh keluar meliwarih dah mas. Iyo dah, gitu. Jadi bukan itu maksudnya ketaatan. Jadi begitu. Jadi artinya bahwa bagaimana kita tetap menjaga hal-hal yang ada hak Allah, ada hak suami kita, dan bagaimana kita tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan itu. Ada tanya Bu, boleh? Ini udah sampai episode terakhir nih. Ya, jadi yaitunya perbanyak sholat berjamaah. Biar di masjid ataupun di musola. Kalau jauh pakai oto, hujan hari. Kalau nak pakai Honda oto ibu tu nanti akan dihisap kalau tak dibawa. Orang yang punya oto, lama hisapnya daripada punya Honda. Apalagi itu, boleh. Ya, orang yang punya Honda lebih lama hisap daripada punya sepeda. Orang punya sepeda lama hisapnya daripada jalan kaki saya. Gitu. Karena semakin banyak harta itu semakin banyak proses yang akan sedang sidang di pengadilan tidak tanggung dah. Anu pada esok dah tanggung dah. Sehari semalam loh. Sehari semalam. Tu kawan petang tu ada menyanyi-nyanyi di buaya tu. Pakai baju kuning tu. Jadi begitulah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari mumpung kesempatan Allah berikan kepada kita untuk menjalani hidup ini, mari kita jalani dengan sebaik-baiknya. Perbanyak kebaikan-kebaikan, solat berjamaah. Jadi tidak ada alasan ibu-ibu lah doh. Oh perempuan tu solat di rumah. Itu syaratnya. Kalau di rumah tu suami sakit atau yang kedua hujan labik, patui karang, banjir besar. Atau yang ketiga, perempuan itu terlalu cantik, rancak bana, tapi tidak mati kerancaan dah. Kalau ke rumah sajiknya patah li orang lelaki macam dia. Bini siapa tu? Kalau fitnah yang tiba, tidak usah di rumah. Karena dulu kayak gitu. Terlalu cantik sekali, maka di rumah saja. Karena nanti akan timbul fitnah. Orang kalau ngecek-ngecek, di mana tinggalnya, anak sianya, laki sianya, orang heboh je itu sah. Tak usah. Tak. Keinginan itu sudah mendapat nilai kebaikan, sudah mendapat nilai jamaah ibu. Walaupun dapat. Contoh mudah saja. Ibu biasa jamaah ke masjid. Biasa ke masjid itu kan. Tahu ibu sakit, ingin ke masjid, ibu sudah dapat pahala jamaah. Kenapa? Sudah kebiasaan yang kita lakukan selama ini. Tetapi tidak mampu kita melaksanakan karena ada halangan-halangan syariat. Iya. Gitu. Itu hebatnya kebaikan di dalam Islam tuh. Itu caranya. Jadi kalau seandainya memang akan timbul fitnah, tidak boleh. Di rumah saja. Ayo. Itu caranya. Jadi ada ketentuan-ketentuan perempuan itu sholat di rumah, ada. Hadis itu dipotongnya gitu kan. Tapi kalau ponten-ponten anam sangahnya di masjid salah. Ya, orang awak tiba orang melengah-lengah saya, masjid salah. Apalagi kalau awak la bau mu la yo dah. Apalagi kalau mula 90 lah 70 lah bantu tawang buah bui saya. Aku masjid salah. Orang perlu lalu semua masjid tu lah gitu kan. Awak tiba orang melengah-lengah saya. Tu dah. Ya kalau lah umur 70 itu kan mencari diri seorang tak takut itu.
Acak-acak lah, umur ibu 90 lah. Abang kacau lah cocok. Camih ibu tu mah. Bantu aku senyo. Ndak tanggung lah tu. Lah kadipui sadu Allah gitu kan. Jadi begitulah proses penciptaan Allah bagi kita. Kita tinggal melaksanakan menjalani kehidupan ini. Kita syukuri, kita masih sehat, kita masih diberikan kehidupan, diberikan umur panjang, maka syukurilah dengan jalan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, pesan terakhir, didiklah anak kita dengan cara yang baik, sebaik-baiknya. Ibu Bapak, tantangannya banyak. Awak dulu tantangan awak apa? Paliang-paliang Paraden, Paunyil, TV hitam putih ya. Kalau ndak hitam putih, ndak mati mana. Kalau kini di tangannya lah sadoe. Aqua, sadua lah ada di situ. Sadua lah narkoba ada di situ mah. Tantangan awak apalagi di Sumatera Barat kini kuah LGBT indak sakete do Pak Ibu. 5.000 kan YouTube gua, ambo siarkan gua. Ambo tahu, ambo datanya ada. Dulu di Palu 1.000 di blender di Allah. Kan kejadian Palu kan? Blender kan? Tanah Kareh itu kan? Perumahan itu kan? Awak di Minangkabau di Sumatera Barat masih sayang Allah ke awak. Mungkin karena banyak ulama, karena banyak orang soleh, karena banyak rumah tahfiz, pondok-pondok Al-Quran, MDA, TPQ masih marak. Pemimpin awak masih namua anak-anakku di pesantren Ramadan. Kalau ndak, entah berantalah. Kalau ndak percaya ibu cobalah. Jam 2, jam 1 malam, payahlah ke Khatib Sulaiman tu. Ndak payah ke Raden Saleh, kau ndak payah ke Jalan Dobi. Ambo mencobuan bu. Iyo rancak-rancak situ cantik-cantik. Kaki bau rek. Ini banyak-banyak kuno kadang lo tuh. Ndak tanggung ikung-ikung dong. Pakai tas ketek lo tuh. Pakai baju, rancak-rancak cantik-cantik bu. Serius tuh. Ambo pernah kan ndak ingin dikicurang kau dah. Awak ingin survei kecil-kecilan lo. Kira iyo, gawat macam kan. Begitulah. Malu awak bu. Malu. Adat bahasani syarak bahasani kitabullah. Kan malu awak tu. Tapi 5.000 LGBT. Pusatnya di Padang kok. Makanya fungsikan 3 rumah kini setidaknya. 1 rumah tangga. Kalau lah zaman mari itu anak masuk sedonyo. Ke masjid, ke musola, pulang. Awak kayak gitu. Awak kan anak berampek tu. Ibu mungkin tahu tu. Ndak ada kalau apa awak ada kegiatan ya besok. Kalau lagi duit besok hari ada. Maka kawan awak tu sini telepon. Ndak kabar ni tu dah. Anak awak mah. Masa awak aja perintah okey. Awak menggadangannya awak mau dari ketek mah. Kini ndak itu pembiaran namanya. Jadi anak-anak yang berkendaraan tu kan ada ayah jemandeh itu. Kalau itu difungsikan, insya-Allah ndak akan ada tawuran. Ndak ada tawuran. Rumah tangga. Yang kedua, rumah saji, musola. Fungsikan itu. Itulah mengaji. Kini lah dibantu di pemerintah awak lapang balik. Program lapang balik 21. Tua. Itu fungsikan itu. Lapang balik 21 jangan ada TV duit, jangan ada main HP lai. Cengkrama juana tugasnya, bah tadi di sekolah, bah tadi di kampus, bah tadi di kos semacamnya, apa yang perlu ama bantu, apa bantu. Gitu caranya. Jangan nama sibuk je dunianya. Itu caranya. Lapang balik 21 tu fungsikan. Kalau awak di rumah ada lapang balik 21 tu, 24 jam TV ndak ada duit. Sampai gini. Boleh ibu cek. TV ada. Kepala petanya. Iya, berusaha. Awak memang kayak gitu. Awak buat jalan-jalan saja nak. Jadi kemudian rumah sekolah fungsikan. Sesekali pantau rumah sekolah. Bana ambo, baponyo. Kalau salahnya beko, jangan guru disalahi. Awak kini banyak yang salah dalam apa anak itu kan. Beko berang di sekolah beko, guru disarang. Ndak baik kayak gitu tuh. Awak ndak pernah kayak gitu. Kalau ada malahan ditanya, iyo ngawak salah. Kalau tidak salah, tidak mungkin guru dituduh. Kalau ingin anak sukses, anak berhasil, insya Allah. Baik Bapak Ibu, karena sudah panjang lebarnya, mohon maaf, tak singgung andai kana iya, tak lantu andai turun, lebih kurang 30 menit. Karena mumpung ini di awal-awal tahun baru Islam, mari hijrah kita kepada kebaikan.
Pertama tadi, perbanyak selalu hadir di majelis ilmu. Yang kedua, perbanyak istighfar. Yang ketiga, perbanyak zikir. Yang keempat, selalu perbanyak hadir di solat berjamaah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita hidup dunia dan akhirat. Demikian saja, ila liqa fastabiqul khairat. Masih ada tanya, Bu? Kalau tidak, makan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Tausiah tentang keluarga itu, kemudian mama أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت من